Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjutkan belajar membatik cap bersama Subama Batik Cilacap. Sebelum bekerja atau berlatih, siapkan area kerja, siapkan alat dan bahan, kemudian ikuti petunjuk atau kurikulum. Berikut ini kondisi area kerja dan alat serta bahan yang digunakan untuk membatik cap. Silakan dicatat dan dipersiapkan. Langkah pertama adalah memotong kain gulungan menjadi satu ukuran yang diinginkan. Langkah kedua adalah memanaskan bahan malam, kemudian menempelkan cap di atasnya. Setelah dinilai larut atau cukup panas, kita dapat melakukan pengecapan kepada kain. Saat mengecap, lakukan penekanan secara merata secukupnya. Setelah semua cap kita rasa cukup, kemudian kita lakukan colet dengan kuas. Colet adalah mengisi warna bunga-bunga atau garis-garis yang telah kita tentukan atau kita inginkan. Dasar colet adalah tanah atau tempat kering yang dimaksudkan agar hasil colet dapat meresap atau bisa terlihat bolak-balik. Langkah keempat, masak air seperti yang terlihat dalam gambar 1-2 liter untuk pencampuran bahan Aquasur dan nitrat yang akan tampak seperti ini. Langkah kelima, mengisi drum untuk mencuci dan ember untuk melarutkan bahan Aquasur dan nitrat. Langkah keenam sebaiknya berbarengan dengan langkah kelima, yaitu mempersiapkan air rebus dengan tungku kayu yang besar atau tungku lain yang besar untuk sekira bahan kain 20-30 lembar. Ya, sembari menunggu air tungku mendidih, kita persiapkan proses pencampuran air dengan bahan nitrat dan Aquasur. Pada saat bahan nitrat dengan air bersih dicampur, bisa dilakukan dengan pengadukan manual, namun sebaiknya dengan pengadukan alat bantu. Jika dengan manual, Anda harus segera mencuci tangan. Langkah ke-9, inilah proses pencampuran antara air bersih, nitrat dengan Aquasur. Ya, harus hati-hati karena akan terjadi asap berwarna orange yang menandakan bahwa ini adalah bahan kimia keras, sehingga hidung atau posisi wajah harus menjauh. Langkah ke-10, lakukan pengadukan dengan alat bantu atau kayu dan menggunakan masker. Langkah ke-11, mencampurkan ke dalam bak besar, kemudian celupkan bahan-bahan yang tadi sudah dicolet dengan menggunakan sarung tangan, ya, sarung tangan plastik. Dicelupkan perlahan hingga keseluruhan tercelup. Kemudian digantungkan untuk ditiriskan. Setelah pencelupan, warna putih akan menjadi kuning dan kemudian diangin-anginkan dengan sinar matahari terang, ya, agar warnanya berubah menjadi biru. Pewarna biru dicampurkan setelah pencampuran sitrat, Aquasur dan air tadi. Warna lain juga dapat dilakukan sesuai dengan keinginan. Kali ini adalah warna biru yang kemudian setelah
celupkan, diangin-anginkan dengan sinar matahari yang cukup cerah atau panas. Pencelupan ini dapat dilakukan 2 kali untuk menguatkan warna biru tadi yang sudah dijemur menjadi warna biru, dapat kembali dicelupkan untuk memperkuat warna agar birunya kuat ataupun cerah. Nah, ini adalah proses ke-12. Jadi setelah pencelupan pertama dilakukan pencelupan kedua. Pencelupan juga dapat dilakukan hingga 3 kali melihat kondisi kemantapan warna. Tes, kalau udah rata nanti diisi di sini. Kalau udah dari sini nanti dibawa ke belakang, dilorot. Pencelupan kedua ini langkahnya sama dengan langkah yang tadi ya, langkah ke-9 dan ke-10, dan sebaiknya menggunakan sarung tangan karet atau plastik untuk melindungi kulit Anda dari bahan-bahan keras kimia. Oke, kita tengok kembali yang pertama dengan celupan dari warna putih ke biru. Ini yang pertama tadi ya, untuk perbandingan atau melihat kembali hasil perbedaan warna antara pencelupan pertama yang ada di video ini, yang sedang dikeringkan, diangin-anginkan, dijemur di bawah matahari yang cukup panas. Ini adalah hasil pencelupan kedua dengan pencelupan pertama. Yang birunya sangat kuat itu udah pencelupan kedua, yang orange mau biru ini pencelupan pertama, dan sebelum dicelup ada warna putih hasil dari cap dan colet. Ya, pewarna juga dapat ditambahkan untuk penguatan warna di celupan kedua ataupun ketiga. Langkah ke-12 dijemur kembali ya, baik yang pertama, kedua maupun ketiga. Ya, jadi prosesnya cukup panjang untuk menghasilkan warna yang mantap. Nah, ini di video cukup jelas sebelum pencelupan pertama, pencelupan kedua, dan pencelupan ketiga. Namun demikian, pencelupan juga bisa hanya terjadi sekali atau 2 kali jika memang bahannya sedikit dan sudah dilihat hasilnya cukup biru terang. Nah, di video ini terlihat untuk celupan pertama, kedua, dan ketiga tuh warnanya yang ketiga, celupan ketiga cukup kuat dan cukup indah ya. Setiap pencelupan diakhiri dengan penjemuran sinar matahari langsung. Lalu kita menginjak ke langkah 14. Kita menyiapkan soda api yang dimasukkan ke dalam air mendidih yang ada di tungku kayu ini. Ini tujuannya untuk melorot atau meluruhkan bahan malam ya, atau bahan-bahan lain, sehingga nantinya didapatkan warna murni atau kain yang bersih. Nah, dicelupkan dengan menggunakan alat bantu kayu ya, kemudian dipastikan secara merata. Hasil dari rebus atau lorot ini kemudian kita bilas di bak-bak besar ya, 2 kali pembilasan atau mungkin 3 kali untuk memastikan kebersihan. Nah, inilah kemudian di langkah ke-16 adalah penjemuran kembali sehingga didapatkan warna biru yang cantik ya. Seperti inilah hasil dari kerja kita dalam membatik cap. Nah, kain-kain batik yang tersedia di showroom atau di toko Subama Batik Cilacap ini telah melalui proses yang cukup panjang ya, sehingga wajarlah kita bisa menghargai atau membeli dengan harga yang ya sedikit tinggi karena kerumitannya dan menghargai
hasil karya cipta bangsa Indonesia ya. Jadi kalau belanja jangan banyak nawar, jangan membeli terlalu murah kepada pengrajin kain batik ya, seperti para bule ini yang memborong batik tanpa menawar ya. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Subama Batik Cilacap akan menyajikan berbagai berita seputar batik, pelatihan, dan juga pendidikan untuk melestarikan budaya adiluhung bangsa Indonesia. Terima kasih atas kunjungan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.